Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Fauzan dengan NIM 20041, Prodi Pendidikan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada definisinya, teman-teman. Pertama, definisi manajemen, ada definisi pendidik dan tenaga kependidikan, dan definisi manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, definisi manajemen itu apa sih, teman-teman? Pertama itu manajemen itu berasal dari kata Inggris, yaitu management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Selanjutnya ada definisi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, saat itu digabungkan, teman-teman. Jadi definisi dari manajemen pendidik dan tenaga itu pendidikan itu disatukan menjadi definisinya itu apa sih, teman-teman? Di sini ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Dan definisinya adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan pelatihan, atau pengembangan dan pemberhentian. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, sini teman-teman pasti ya dengan ada kegiatan itu pasti ada tujuan nih gitu. Tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini tuh ada tujuannya secara umum. Nah, secara umum tujuannya itu adalah yang pertama memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakep, dapat dipercaya dan memiliki motivasi yang tinggi. Selanjutnya, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya ada mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi, meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan intensif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Itu teman-teman secara umum. Di sini juga ada berdasarkan Permendiknas nomor 8 tahun 2005, yaitu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal. Selanjutnya yang terakhir ada berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 1 dan 2 ya di sini, teman-teman. Ayat pertama itu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Ayat keduanya di sini tidak tertulis ya, teman-teman. Ada kesalahan penulisan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Itu teman-teman tujuannya. Nah, selanjutnya ada jenis. Jenisnya itu apa aja, teman-teman? Ada tugas struktural, tenaga struktural, tenaga fungsional, tenaga teknis pendidikan. Nah, yang pertama ada tenaga struktural itu apa sih, teman-teman? Merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif, umum atau disebut ya pemimpin, yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak atas suatu pendidikan. Misalnya contohnya kayak Kapsek, urusan kurikulum, kesiswaan, dan lainnya ya.
Selanjutnya ada yang kedua itu tenaga fungsional. Tenaga fungsional itu merupakan tenaga pendidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis pendidikan seperti guru, guru BP, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada tenaga teknis kependidikan. Nah, itu merupakan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Contohnya tuh ada guru kesenian, guru olahraga, dan lainnya. Selanjutnya teman-teman ada aktivitas yang dilakukan dalam manajemen pendidik dan tenaga pendidikan ini teman-teman. Ada 5 poinnya teman-teman. Ada perencanaan, seleksi, manajemen kinerja, manajemen kompensasi, dan pengembangan karir. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, di sini tuh perencanaannya SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM. Walaupun merupakan langkah awal harus dilaksanakan, perencanaan ini seringkali tidak diperhatikan dengan seksama gitu teman-teman. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya teman-teman ada poin kedua, seleksi. Nah, seleksi itu terbagi lagi menjadi 4 tahap. Ada proses seleksi, ada praseleksi, ada seleksi, dan ada pasca seleksi. Nah, yang pertama itu proses seleksi itu dalam proses ini pegawai itu perlu ditetapkan suatu dasar yang nasional dan seragam serta diterapkan secara tegas sehingga akan memberikan keyakinan kepada para pelamar, masyarakat, dan pegawai sekolah bahwa kemampuan merupakan faktor kunci menentukan diterima atau ditolaknya seorang calon. Nih, dengan demikian itu pendidikan perlu dibekali dengan suatu instrumen pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas para pegawai. Selanjutnya ada proses praseleksi. Ini inti dari tahap ini tuh adalah bahwa suatu sistem keputusan dijabarkan dalam suatu bentuk prosedur dan kebijakan sistem dapat membantu memfokuskan upaya organisasi dalam mencapai tujuan seleksi. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang ketiga, ada proses seleksinya itu sendiri. Proses seleksi itu difokuskan pada pertanyaan yang sejauh mana kecocokan antara pelamar dan segala kualitasnya dengan tuntutan-tuntutan jabatan. Sebagai konsekuensinya, penting dilakukan penyelidikan referensi dan latar belakang mereka yang lolos proses penyaringan awal ini, teman-teman. Yang terakhir itu ada pasca seleksi. Nah, setelah mengevaluasi para pelamar suatu jabatan, tahap berikutnya adalah tentunya membuat keputusan individual mengenai setiap pelamar berdasarkan data pelamar dan pertimbangan efektivitas pelamar untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu, perlu juga dibuat keputusan tentang batasan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan. Keputusan seleksi dilaksanakan dengan sistem yang memutuskan untuk menerima atau menolak pelamar, atau sebaliknya, pelamar yang mengambil keputusan ini. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tugas. Tugasnya apa, teman-teman? Dibagi menjadi 2. Ada hak dan juga ada kewajiban, teman-teman. Nah, di sini haknya itu apa aja sih, teman-teman? Yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Di sini ada kewajibannya. Tadi kan ada haknya gitu. Itu ada kewajibannya. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kita mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian.
Sekian dari saya, Deris, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.